Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di perkuliahan matematika dasar di materi sistem equation. Baik, di sini kita akan mulai sedikit review tentang pengetahuan dasar adik-adik mahasiswa semua di saat di bangku sekolah menengah ya, mungkin masih ingat. Dulu tentu kamu pernah belajar tentang Pythagoras teorem atau teorema Pythagoras. Ya, kalau melihat segitiga seperti ini, disebutnya adalah segitiga siku ya, di mana sudutnya atau tetanya adalah 90 derajat. Itu disebut dengan sudut siku-siku. Nah, biasa sudut siku-siku itu akan diberi dengan sembarang garis yang menunjukkan panjang dari setiap sisinya. Maka sisi depan sudut diberikan di sini diberikan C misalnya, kemudian di samping sudut diberikan A, kemudian ini di B. Di mana yang miring ini adalah merupakan sisi terpanjang. Sehingga penjumlahan dari kuadrat sisi terpanjang itu adalah sama dengan penjumlahan kuadrat dari eh, sorry, maksudnya kuadrat jumlah ya, kuadrat jumlah karena dikuadratin baru dijumlahin gitu ya. Beda ya makna penjumlahan kuadrat. Jadi kalau misalnya dibilangnya jumlah kuadrat, artinya begini, A tambah B kemudian dikuadratin. Itu artinya jumlah kuadrat. Tapi kalau dibilang A kuadrat plus B kuadrat, maka disebutnya adalah kuadrat jumlah. Karena kita mengkuadratkan dulu baru kita jumlahin gitu. Tapi kalau dibilang jumlah kuadrat, dijumlahin dulu baru dikuadratin. Jadi beda ya antara jumlah kuadrat dengan kuadrat jumlah. Maka di sini adalah sisi terpanjang itu kuadratnya sama dengan kuadrat jumlah dari setiap sisi yang lain. Artinya sisi A yang samping sama yang depan gitu. Jadi sisi samping dan sisi miring disebutnya sebagai sisi penjumlahan antara sisi yang samping-sampingnya A kuadrat dan B kuadrat. Karena memang terlihat bahwa sisi miring adalah sisi paling panjang. Begitu juga kalau misalnya pertanyaannya diganti, misal menjadi kita mau cari misalnya A kuadratnya saja, maka otomatis C kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau kita bisa juga mencari C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Karena memang ya tinggal dibawa aja ke kiri begitu ya, sehingga jadi positif jadi negatif gitu. Begitupun untuk B kuadrat ya. Nah, ternyata dari teorema Pythagoras ini kemudian menjadi suatu titik awal di mana kemudian istilahnya muncul sebagai formula distant atau distant formula yang menunjukkan formulasi untuk suatu jarak. Jadi ternyata ketika segitiga yang tadinya dia punya titik-titik satu, kemudian dua, kemudian tiga, maka sebenarnya juga segitiga-segitiga ini akan memiliki istilahnya titik-titik. Yang dimana titik-titik itu bisa jadi bentuknya hanya dua garis, artinya hanya satu garis. Artinya yang disebut sisi itu kan sebenarnya garis ini ya. Ini kan sisi. Artinya satu garis. Maka ketika diterjemahkan jadi bentuk garis, maka dia cuma memiliki dua titik kan. Titik di sini dan titik di sini. Sebutlah titiknya P dan Q ini gitu. Nah, titik P dan Q kalau dilihat di kuadrat ya kuadran misalnya dari bentuk garis gitu ya. Maka ini kan sumbu apa? Sumbu Y ya, sumbu Y ini disebutnya sebagai sumbu X. Maka sebenarnya titik yang pertama yang saya kasih warna titik P ini ya tentu titik P itu melalui sumbu X ya di mana kita bisa tarik ke bawah. Ini sumbu X-nya di sini misalnya ya. Sumbu Y juga di sini kan. Nah, jadi otomatis di sinilah letak X1-nya, ini letak Y1-nya, begitu. Karena titiknya titik pertama. Nah, karena dia garis, maka ada titik kedua. Nah, titik kedua ini disebutnya titik Q. Kenapa X2Y2? Karena dia punya garis lagi. Akan melalui titik ini ada di garis Y kedua dan juga X kedua. Maka ditulisnya adalah X2, Y2. Jadi ingat ketika ditulis dalam bentuk titik, maka otomatis dia selalu pasangannya X, Y. Jadi kalau ditulisnya misalnya 3,5, maka X-nya 3, Y-nya 5. Begitu. Dan ternyata ketika dicari distance atau jaraknya, jarak terpanjang antara P ke Q,
Tadi kan Pitagoras tuh. Nah, jadi sama di terjemahan kemari. Jadi otomatis PQ adalah, tadi kan sebenarnya simbolnya gini ya, PQ kuadrat sama kayak C kuadrat tadi ya, sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka di sini adalah karena X itu sama-sama sumbu X, maka dicari selisihnya. Maka X kuadrat, X2 dikurang X1 dikuadratin, kemudian ditambah sama Y2 dikurang Y1 dikuadratin. Karena kita mau nyari PQ, maka jangan kuadrat, maka jadinya PQ, maka semua jadi akar. Ingat ya, kalau ini kuadrat, ketika dicari garisnya, maka tidak ada lagi kuadrat, diakarkanlah hasilnya. Maka jadinya begini gitu. Jadi X2 kurang X1 kuadrat plus Y2 kurang Y1 kuadrat gitu. Nah, paham ya bagaimana ini muncul. Kemudian kita bisa lihat lagi ternyata dari suatu garis, garis ini juga kemudian bisa punya makna sebagai banyak. Tadi kan kita melihat sebagai sisi dari suatu segitiga, maka diterjemahkan jadi suatu garis sisi seperti ini. Dan sisi ini tuh nggak yang melulu positif ya kuadratnya. Bisa jadi posisinya nanti ada di macam-macam. Ini kan kuadran ada kuadran 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalian masih ingat kan kalau kuadran itu di sini itu XY-nya sama-sama positif. Tapi kalau di sini XY-nya Y-nya positif tapi X-nya udah negatif. Ini sumbu X sebelah sini udah negatif ya. Ini kan sumbu positif. Kalau di sini X-nya itu positif ini kan, Y-nya yang negatif kan di bawah sini dia. Kalau sebelah 3 itu sama-sama negatif. X-nya min X, Y-nya min Y. Artinya negatif dua-duanya. Nah, kuadran ya. Kalau di satu, dua-dua positif. Kalau di sini, X-nya negatif, Y-nya positif, karena Y-nya masih di sini. Kemudian kalau di bawah, Y-nya negatif. Nah, jadi makanya negatif-negatif, X-nya di sini. Kalau di sini, X-nya positif, Y-nya yang negatif. Nah, maka sebenarnya garis ini munculnya nggak cuma melulu di kuadran satu. Bisa jadi tiba-tiba nanti garisnya munculnya kayak gini. Misalnya, justru garisnya kayak gini. Kalau kayak gini kan udah beda nih. Nah, maka otomatis nanti X-nya akan negatif nih pasti. Nah, negatif berapa misalnya. Sedangkan Y-nya masih positif gitu ya. Tergantung diketahui di soal gimana ya. Nah, kemudian dari garis yang tadi hanya bermakna sebagai sisi, garis itu juga bisa bermakna sebagai diameter. Kalau kita lihat suatu lingkaran, kalau kita tarik garis sembarang seperti ini atau kemari misalnya saya tarik garis lain misalnya saya maunya tarik ke sini, terus saya tarik ke sini, itu sama semua jaraknya. Itu disebutnya sebagai apa? Dia diameter, diameter atau panjang dari pusat suatu lingkaran ke garis terluar. Maaf, bukan diameter. Disebutnya jari-jari. Maaf ya, salah. Diameter itu yang mana? Nah, diameter itu yang ini. Garis dua garis yang panjang begini. Nah, kalau dua R atau dua kali jari-jari itu disebutnya sebagai diameter atau D. Nah, itu bedanya. Jadi kalau D itu ada kalau R itu adalah setengah dari jari-jari. Jadi kalau diketahui diameternya 10, maka R-nya 10 cm misalnya, maka R-nya jelas 10, kita tinggal bagi 2 aja. Maka jawabannya 5 cm gitu ya. Nah, garis ini kan juga punya titik pusat. Titik pusatnya disebut sebagai titik center atau C. Kemudian ditulisnya di sini titiknya HK. Kan sama aja, ini kan punya punya sumbu ya. Ini kita hapus dulu biar nggak bingung. Ini dia, ini kita hapus dulu biar nggak membingungkan. Nah, jadi karena ini berada pada suatu kuadran, artinya sumbu gitu ya, maka dia juga punya koordinat gitu ya. Maka ini koordinatnya dinamakan koordinat yang untuk sentral. Maka di sini adalah X-nya, which is X-nya adalah disebutnya H ya. Jadi X-nya sama aja dengan H, begitu disimbolkan dengan H. Kemudian Y-nya disimbolkan dengan K, biar nggak sama. Karena ini sentral di titik pusat lingkaran, sedangkan ini di luar, di sisi terluar lingkarannya. Maka disebut titik P, di sana X dan Y. Berarti ini kan. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Sebenarnya disebutnya ini X1 tadi kan yang di sini. Jadi X1-nya H, Y1-nya K. Maka ini adalah X2 sama aja ini dengan Y2. Makanya di sini untuk melihat panjang jari-jarinya, tadi kan kita buatnya PQ X2 kurang X1. Di sini sama aja. Sebenarnya jari-jari itu juga
kan R gitu ya. Jadi R jari-jarinya adalah kuadrat itu misalnya. Yang terluar kan berarti X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat juga. Nah, sedangkan di dalam lingkaran ini tadi kita misalkan X1 dengan H, maka kita ganti. Jadinya R kuadrat sama dengan X2 kurang H begitu ya. X2-nya adalah X ya. Jadi nggak perlu tulis X2 lagi. Kuadrat begitu ditambah dengan Y2-nya adalah K dikurang sorry Y ya iya kan? Y2-nya Y, sorry. Y2-nya kan ini yang atas. Y, kemudian dikurang sama K. Y1-nya kan K. Dikuadratkan. Maka R itu adalah akar dari X kurang H dikuadratkan ditambah dengan Y kurang K dikuadratkan. Inilah dia formulanya. Untuk mencari jari-jari suatu lingkaran. Kalau diketahui koordinatnya. Jadi kalau kita kan gampang tuh tinggal ambil lingkaran terus kita ukur gitu misalnya di sekian gitu. Ternyata dia itu ukuran ini datangnya dari koordinat tadi sehingga dapat dari jarinya sekian gitu. Ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Jadi misalnya ada suatu kita disuruh cari find the center and radius. Berarti centernya tuh titiknya apa? Misalnya center tadi apa? Circle-nya antara H atau koma K gitu kan. Maka hanya apa, K-nya apa. And the radius berarti R-nya. So, kita cuma diminta dari suatu persamaan kayak gini mencari nilai HK dan R gitu. Gimana caranya? Sedangkan di sini tadi kan diketahui koordinat. Nah, sedangkan di soal ini justru persamaan gitu. Jadi kalau ada persamaan gimana caranya? Nah, karena ini melalui dua koordinat ada X dan Y, maka persamaannya pasti ada kuadrat X dan kuadrat Y. Perhatikan aja di sini. Jadi pertama posisinya ini semuanya 12-nya dibawa ke kanan supaya jadi positif. Kenapa? Karena dia nggak ada variabel X dan Y. Sehingga X kuadrat dikurang 4X ditambah Y kuadrat ditambah 6Y sama dengan 12. Jadi karena 12 ini nggak ada koordinat dibawa ke kan, sorry nggak ada variabel jadi dibawa ke sisi yang berbeda gitu. Lalu biar kita bisa mendapatkan suatu persamaan kuadrat, maka sorry, kalau ada persamaan kuadrat, maka kita harus mencari akar-akarnya kan. Nah, supaya akar-akarnya bisa dicari, maka ditambah suatu angka lain yang juga bisa membantu agar mendapatkan akar. Tadi kan kalau yang variabel X digabung nih, misalnya X kuadrat dikurang 4X. Ini nggak ada maknanya kan? Nggak bisa diakarin. Nah, biar bisa diakarin, ditambah sesuatu gitu. Nah, ditambahin 4 di sini ternyata. Kalau di sini tambah 4, maka kanan juga tambah 4. Kenapa tambah 4? Nggak tambah 2 aja, Pak. Nggak bisa. Kalau 2, coba makna kuadrat kemarin apa kita belajar? Kalau ditambah, ya misalnya akar ditambah, X1 tambah X2 itu eh, adalah B gitu kan. Kalau misalnya dikali, X1 kali X2 itu adalah C. Nah, C ini kan B. B-nya apa? B-nya min 4. C-nya 4 plus. Berarti angka berapa kira-kira yang bisa mewakili itu? Nah, biar bisa diakarin. Min 2 kan? Nah, di mana min 2 kalau ditambahin min 2 adalah min 4, which is itu B. Kalau dikaliin min 2 kali min 2 plus 4, which is itu C. Gitu caranya. Jadi biar bisa diakarin gitu. Nah, makanya ditebak-tebak aja gitu. Nah, terus sama juga untuk Y. Maka dapat akarnya X kurang 2 dikuadratin gitu. Udah. Ini kan dapat persamaan nih. Nanti persamaan kita lihat ya. Kemudian ditambah 4 dulu. Ini 9 belum ada. Anggap aja belum 9. Belum ada ya. Yang kanan, yang Y kuadrat Y. Ini juga gitu. Kan Y kuadrat tambah 6Y nggak ada makna nih. Dicari suatu angka lain yang kalau misalnya itu ditambah, maka diambil 3 nih. Karena kalau 3 ditambah 3 itu 6. Which is itu adalah B. Kan ini B-nya ya. Kemudian kalau dikali, 3 kali 3 itu 9 adalah C. Ini dia 9. Dapat kan? Maka jadi Y tambah 3 kuadrat. Nah, kalau tambah 9 ini juga kanan tambah 9. Kan sifat penjumlahan tuh kalau kiri tambah, kanan juga tambah. Kiri kurang, kanan dikurang. Biar adil ya. Kemudian dapat bersamaan kan? Nah, X kurang 2 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 25. Dijumlahin semua nih. 25 ini kan sama aja dengan 5 kuadrat. Dapatlah persamaannya kan. Persamaan apa?
persamaan ini circle ini ya enggak sama kan. Jadi ini R-nya itu kuadrat gitu kan. Jadi dapat persamaannya adalah X2 kurang 2 dikuadratin ditambah Y tambah 3 dikuadratin sama dengan 5 kuadrat. Which is ini adalah R kuadrat. Maka dapat langsung bahwa kita dapat nilai R adalah 5. Selesai kan R-nya. Udah dapat R-nya 5 nih. Nah, ternyata persamaan di apa namanya di sini ini kan kurang, bukan plus. Nggak ada yang ini kan min semua kan. Nah, sedangkan di sini ada yang plus. Bagaimana cara membuat dia menjadi min? Gampang. Gimana caranya? Dibongkarlah dia jadi apa? Y kurang 3. Sorry, Y kurang min 3. Begitu dikuadratin. Paham ya? Kan kalau min dikali min kan jadi positif. Jadi ini Y kurang min. Jadi ini nanti kan sama aja dengan Y tambah 3. Jadi kan kayak dibuat bentuk lain. Maka otomatis ini jadi K. Gitu. Maka ini K-nya. Ini H-nya. Nah, maka C, H, K untuk sentral centernya adalah H-nya adalah 2. Kan Y kurang 2 ya. Kemudian sedangkan K-nya adalah min 3. Paham ya? Kalau nggak paham diulang di bagian ini. Lalu, nah silakan dicari bagaimana mencari distance. Oh berarti ini jarak ya. Berarti disuruh kalian menentukan yang ini sih, yang pertama ya. Oh ini doang nih. Jadi disuruh tentuin jarak kayak formula di halaman 2 ini dengan bentuk seperti ini. Ya, jadi gampang nih ya. Ini anggaplah X1, Y1. Nah, origin apa? Origin itu 0,0. Berarti X1-nya 0, X2-nya 0. Karena sumber awalnya garis paling rendah itu 0. Berarti ini bukan untuk circle ya, tapi untuk garis biasa. Karena distance, bukan radius ya. Ini sama semua, tinggal cari aja pakai rumus yang kayak di PQ ini. Tinggal diganti aja nanti. Apa terserah kalian garisnya. Namanya. Mau A, B, C, D terserah. Dikerjain ya sebagai tugas. Ini tugasnya. Kemudian nah, core circle nih soalnya find the circles apa? The radius and center, cari R-nya sama nilai HK-nya berarti. Caranya sama kayak tadi ya, dibuat bentuk biar dapat bentuk persamaan yang kayak gini. Prinsipnya sama, dibikin-bikin persamaannya gitu. Oke? Kemudian kita coba yang lain ya. Nah, ini materi kedua kita masuk ke sistem equation. Ini gampang sih sebenarnya. Kalian hanya diminta untuk mengerjakan suatu persamaan linier. Kalau kalian masih ingat, dulu kan kita belajar kalau ada persamaan itu boleh jadi AX plus BY sama dengan 0 atau AX plus BY sama dengan 3 misalnya something. Nah, kan disuruh minta bisa mencari ada persamaan kayak gini, cari berapa sih X-nya, berapa sih Y-nya, gampang kan pakai aja metode eliminasi gitu kan. Jadi kalau saya suruh cari yang ini kan langsung aja ya. Misalnya 2X tambah 3Y sama dengan 7. 3X tambah 5Y sama dengan apa? 11 begitu ya. Maka otomatis kalau kita mau cari X gimana caranya? Y-nya kita samain. Jadi kalau kita mau cari X, jadi kalau kita mau menentukan X, Y-nya kita samakan. Jadi begini caranya. Jadi kalau mau cari X, menentukan X, maka Y harus sama. Gimana biar sama? Dikali sesuatu. Ini kan Y-nya 3 dan 5. Biar dia sama, kita cari suatu KPK-nya. Jadi KPK-nya adalah gampang sih perkaliannya aja. 3 kali 5 berapa? 15 kan. Maka KPK 15. Jadi kedua angka ini harus bisa didapatkan sebagai 15. Maka 3Y harus kali berapa biar 15? Kali 5 kan. 3 kali 5, 15. 5Y biar jadi 15 kali berapa? Kali 3.
Nah, maka nanti semuanya akan diubah menjadi perkalian itu. Maka semua yang atas ini, yang persamaan 1 dikali 5, persamaan kedua itu semua dikali 3. So we got 5 kali 2, 10x. Kemudian 3 kali 5, tambah 15y, sama dengan 7 kali 5, 35. Gitu kan. Yang bawah kali 3, berarti 3 kali 9, kali 3, 9x gitu ya. Ditambah 5 kali 3, 15y, sama dengan 11 kali 3, 33. Nah, biar Y-nya habis, maka Y-nya harus sama. Supaya apa? Supaya dia bisa habis 0. Biar 0 gimana? Ini kan plus-plus. Kurang. Maka 10x dikurang 9x, jadinya x aja. Ini tambahin 0 gitu kan. Sama dengan 2. Maka otomatis x-nya sama dengan 2. Nah, kalau x-nya udah dapet, nyari Y-nya gimana? Nyari Y-nya nggak perlu pakai metode eliminasi lagi. Langsung aja substitusi. Jadi langsung substitusi atau masukkan nilai X sama dengan 2 ke persamaan 1 misalnya. Bebas. Mau yang 1 atau yang 2. Sama pasti hasilnya. Ke persamaan 1. Maka nanti dapat nilainya jadinya 2x plus 3y sama dengan 7 kan. Maka 2 dikali x-nya langsung diganti jadi 2. Tambah 3y sama dengan 7. Maka 4 ditambah 3y sama dengan 7. Maka 3y adalah 7 dikurang 4. Ini 4 dibawa ke kanan jadi minus. So, 3y sama dengan 7 kurang 4, 3. Berarti y berapa kalau gitu? Saya bawa kemari ya. Maka y sama dengan 3 per 3. Ya, 1. Maka mau kalian cari pakai persamaan kedua pun hasilnya pasti Y juga sama dengan 1. Oke, itu adalah sistem equation. Kita mencari solusi untuk variabel X dan variabel Y. Jadi inti dari sistem equation ini, we find X, Y ini apa? Ngapain? Apa dia nilainya? Variabel itu. Ya. Begitupun yang ini sama. Cari. Ini gampang ya. Biar X mau cari Y kayaknya langsung bisa dibunuh aja nih. Kurangin. Ini langsung habis kan X-nya. Dapat min Y kan. Ini min 1. Maka Y-nya adalah 1. Gitu. Dapat nih. Bener 1. Karena tadi ya. Kan 6X tambah 9Y itu. 6X tambah 9Y sama dengan 21. Kemudian yang bawahnya 6X juga tambah 10Y. 6X tambah 10Y sama dengan 22. Nah, bedanya kalau yang tadi kan nggak ada yang sama nih, X-nya nggak sama, Y-nya nggak sama, cari KPK. Kebetulan di sini X-nya udah sama-sama 6 kan? Ini 6, ini 6. Ya udah kita kurangin aja. Jadi 0 pasti X-nya, itu kan. 9 sama Y min 1 kan, min Y. Ini kurang ini min 1, maka min habis Y sama dengan 1. Udah dapat nih. X-nya gimana? Ya tinggal masukin aja substitusi. Berarti substitusi X sama dengan 1 ke persamaan, mau berapa persamaan? Persamaan 2. Boleh, persamaan 2 misalnya. Ke persamaan 2 misalnya. Berarti dapatnya 6X gitu kan. 6X plus 10Y sama dengan 22. Berarti 6 kali 1. Karena X-nya 1. Ini kan? Tambah 10Y, sorry. Sama dengan 22. Maka 6 tambah 10Y sama dengan 22. Maka 10Y sama dengan 22 kurang 6. Bawa 6 ke kanan. 22 dikurang 6. Plus jadi negatif. Berarti 10Y sama dengan 22 kurang 6 berapa? 16 ya? Iya 16. Maka kita bawa ke atas deh. Nggak muat ya ternyata. Maka Y sama dengan 16 per 10 atau 1,6. Desimal boleh aja, nggak ada masalah ya. Oke. Your turn, please ya. Selesaikan. Ini A ya, kayaknya ya. Ini B maksudnya gitu kali ya. Oh. Nah ini kan kuadrat ya. Kalau kuadrat gimana caranya? Nggak ada yang beda sih sebenarnya, malah lebih gampang. Dipisah-pisahin aja antara X. Ini mungkin agak beda case-nya, atau kita bahas di kelas kayaknya kalau ini. Kalau ntar bingung, boleh deh coba-coba aja dulu, tapi ini nggak tugas. Ini exclude ya, nggak masuk ini. Tapi untuk yang B, wajib. Ini tugas.
Ini juga, ini juga, ini juga. Kalau ada bentuk pecahan, diberesin dulu pecahannya, gampangnya. Jadi si pecahan ini nanti biar nggak pecahan dikali sesuatu. Bisa gini ya, ada seperdua ditambah sepertiga. Ini anggap X nih, Y sama dengan seperlima. Maka saya kalikan sama sesuatu biar habis. Misalnya seperenam deh, anggap ya. Saya kaliin sama 6 biasanya. Biar jadinya 6 kali setengah kan jadi 3x. 6 kali sepertiga jadi 2y gitu. 6 dengan seperenam ya satu. Makanya pecahannya hilangin dulu gitu ya. Problems ini juga latihan kerjain aja nih juga. Ya semua ya dikerjain ya. Ini ada clue-nya, jawabannya udah ada. Tinggal dicari aja. Begitu kurang lebih. Kalau ada pertanyaan silahkan diskusikan di Classroom. Terima kasih banyak. Nanti kalau ketemu di perkuliahan luring kita akan bahas beberapa hal yang mungkin masih belum bisa diselesaikan di pertemuan di dalam soal-soal ini ya. But keep trying untuk menyelesaikan soal-soalnya. Untuk yang B terutama, kemudian yang C ini juga ya. Ini bisa coba, ini bisa dicoba ya. Ini boleh dicoba. Ini juga boleh dicoba. Bisa lah ya. Intinya tugasnya adalah semua ada di sini. Cuman kalau nggak benar juga nggak apa-apa. Maksudnya trying ya. Oke, thank you. See you dan terima kasih banyak udah nonton sampai di akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.